Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Kahfi Albayhaqi Suwarto dari kelas IT 4502 dengan NIM 13032101008. Pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini, saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam. Dengan banyaknya interpretasi tentang ajaran agama Islam menimbulkan berbagai macam konflik. Maka dari itu, hukum Islam hadir sebagai penengah, karena hukum Islam bersumber pada hukum Islam itu sendiri. Baik, kita masuk ke bahasan sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan bacaan berupa wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Al-Quran ini sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Dan fungsi Al-Quran diantaranya adalah bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, petunjuk bagi segenap manusia, sumber pokok ajaran Islam, dan peringatan dan pelajaran bagi manusia. Nama-nama lain Al-Quran ada Alkitab atau bermakna buku, Al-Furqan yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah, Al-Hukum berarti peraturan, Al-Mau'idah yakni pelajaran, dan masih banyak nama-nama Al-Quran lainnya. Sedangkan isi kandungan Al-Quran terdiri dari akidah, ibadah, sejarah, hukum, dasar ilmu pengetahuan, dan akhlak. Pada periode Abu Bakar, pembukuan Al-Quran dilakukan karena kekhawatiran akan punahnya Al-Quran yang disebabkan oleh para hafiz yang gugur saat berperang. Sedangkan pada periode Utsman bin Affan, pembukuan Al-Quran dilakukan karena banyaknya Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad. Sedangkan sunnah mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya. Kedudukan hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Pembukuan hadis terbentuk pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah. Hadis memiliki fungsi yang diantaranya at-ta'kid yaitu penetapan atau penegasan, at-tafsir yaitu penjelasan, interpretasi atau keterangan, at-tahsis yaitu pengkhususan, pembatasan atau spesifikasi, at-ta'yin yaitu penentu atau pembatasan, at-tashri yaitu penetapan atau mewujudkan, dan naqash yaitu penghapusan atau pembatalan. Berdasarkan sandarannya, hadis dibedakan menjadi tiga, yaitu marfu, hadis yang sanadnya berujung langsung kepada Nabi Muhammad SAW, ma'ukuf, hadis yang sanadnya berhenti pada para sahabat, maqtu, hadis yang sanadnya berhenti kepada para tabi'in. Klasifikasi hadis berdasarkan jumlah rawi ada mutawatir dan ahad, sedangkan berdasarkan kualitas ada syahih yang memiliki tingkatan tertinggi, lalu hasan, dhaif, dan yang terakhir maudhu. Sumber hukum Islam yang ketiga yakni ijtihad. Ijtihad sendiri berarti berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Ijtihad memiliki kedudukan setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad juga berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran. Ijtihad sendiri memiliki macam-macam, yakni berupa ijma', qiyas, masalih mursalah, dan urf. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dan hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan, serta ketetapan takrir Nabi Muhammad SAW. Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang terakhir, ijtihad, yaitu upaya sungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan akal untuk mendapatkan hukum-hukum syariat pada masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis atau sunnah.
Sekian penjelasan mengenai sumber hukum Islam yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.